Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alia Rahanatul Aisy dari Universitas Sriwijaya, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan tahun 2023 dengan NIM 06021282328058. Saya ucapkan sebelumnya selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam kepada yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah telaah kurikulum dan buku teks, Ibu Zahra Alwi, dan juga Ibu Khalidatun Nuzula MPD, dan juga teman-teman sekalian apabila menonton video ini. Lalu, di sini langsung saja saya akan membahas tentang analisis buku teks Bahasa Indonesia kelas 8 Kurikulum Merdeka karya Maya Lestari Gus Fitri dan Elly Delvia menggunakan teori Greene dan Petty. Lalu pendahuluan saya singkat menjadi dua. Yang pertama yaitu buku teks menjadi sumber pembelajaran. Tentu saja buku teks harus menyajikan materi yang berkualitas baik, bukan dari segi materi namun dari segi yang lain. Nah, karena itulah perlu dicek dan dicek bagaimana buku teks itu sudah layakkah atau belumkah. Karena buku teks merupakan sumber pembelajaran, sumber ilmu pengetahuan, sumber pedoman yang bisa membentuk bagaimana karakter peserta didik dan juga bagaimana pengetahuan yang didapatkan peserta didik. Lalu rumusan masalah saya ringkas, saya satukan lebih tepatnya menjadi bagaimana aspek penarikan, penstimulasian aktivitas siswa, kejelasan konsep, penekanan nilai-nilai moral, dan sikap saling menghargai yang diajarkan pada buku teks kelas 8 Bahasa Indonesia Kurikulum Merdeka menurut teori Greene dan Petty. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui serta memahami kelima aspek yang penulis pilih dengan kesesuaian buku teks berdasarkan teori Greene dan Petty, yakni aspek nomor 1, nomor 6, 7, 9, dan juga 10. Nah, selanjutnya itu manfaat penelitian. Yang pertama, dari manfaat untuk khalayak umum dulu, pembaca dapat mengetahui kualitas buku bahasa Indonesia untuk kelas 8 SMP Kurikulum Merdeka menurut teori Greene dan Petty dari berbagai aspek. Nah, yang kedua yaitu studi ini membantu akademisi terutama guru untuk menilai apakah buku teks bahasa Indonesia kelas 8 Kurikulum Merdeka memenuhi kriteria kualitas buku teks yang baik berdasarkan teori Greene dan Petty yang penulis pilih nomor 1, 6, 7, 9, dan juga 10. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka pada bab 2. Nah, yang pertama tentu saja landasan teori. Landasan teori ini merupakan teori Greene dan Petty. Nah, berdasarkan teori Greene dan Petty, teori ini menilai buku teks itu berdasarkan 10 aspek kriteria kelayakan dan kualitas buku teks. Nah, dari hal tersebut, peneliti mengambil 5, yaitu teori kemenarikan buku teks, bagaimana buku teks menstimulasi siswa untuk aktif, untuk memotivasi siswa, menghindari konsep samar, penekanan nilai-nilai anak dan orang dewasa, serta bagaimana menghargai perbedaan pribadi siswa pemakainya. Lalu, penelitian terdahulu. Nah, yang pertama itu penelitian dari Eri Nurhidayah pada tahun 2024 berjudul Analisis Buku Teks Bahasa dan Sastra Indonesia SMA kelas 11 menggunakan teori Greene dan Petty.
Nah, penelitian ini membahas teori Greene dan Petty dari seluruh aspek, dimulai dari aspek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan juga 10. Nah, masing-masing dari kesimpulannya ini, secara keseluruhan, penelitian Eri Nurhidayah ini sudah bagus dan sudah memenuhi kualitas buku teks teori Greene dan Petty. Lalu yang kedua itu ada penelitian dari Resti Andini dan lain-lain tahun 2024 berjudul Analisis Kesesuaian Kurikulum Merdeka dengan Buku Teks Bahasa Indonesia SMP kelas 7 Bahasa Indonesia. Nah, penelitian ini membahas kualitas buku teks berdasarkan kurikulum merdeka dari aspek materi pembelajarannya, pendekatan pembelajaran, dan juga penilaian pembelajaran yang sesuai. Nah, kesimpulannya teori ini juga sudah sesuai dengan kurikulum merdeka, yakni sudah baik menurut penelitian ini. Lalu yang ketiga itu penelitian oleh Agnina Nur Inayah dan lain-lain tahun 2023 berjudul Analisis Buku Paket Bahasa Indonesia tahun 2017 kelas 8 karya Eko Kasih. Nah, penelitian ini itu membahas dari aspek materi, aspek penyajian materinya, aspek kebahasaan buku teks, dan juga aspek kegrafikaan buku teks. Nah, jadi kesimpulan juga di penelitian 3 ini disimpulkan bahwa penelitian buku teks ini juga sudah baik. Lalu selanjutnya kita ke bab 3, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama itu adalah jenis penelitian ini itu menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif untuk mendeskripsikan data yang penulis dapatkan dari responden melalui kuesioner. Nah, jadi kuantitatif deskriptif ini penulis lakukan dengan penyajian data statistika berupa angka dan juga gambar, dan nantinya dijelaskan menggunakan metode deskriptif. Lalu ke objek penelitiannya itu adalah buku teks bahasa Indonesia untuk SMP kelas 8 kurikulum merdeka penulis Maya Lestari Gusfitri dan Eldi Delvia, terbitan Pusat Kurikulum dan Perbukuan Jakarta tahun 2021. Nah, instrumen penelitiannya itu angket terbuka dan angket tertutup berbentuk kuesioner. Oke, selanjutnya ke teknik pengumpulan data. Nah, yang penulis gunakan itu tentu saja teknik komunikasi dengan sarana kuesioner yang diberikan kepada responden untuk diisi. Lalu selanjutnya itu teknik analisis data. Nah, jadi yang penulis gunakan itu tentu saja statistik deskriptif, yang mana menggunakan grafik atau angka-angka, persentase-persentase dari hasil jawaban responden kuesioner yang telah disebarkan menggunakan penjelasan deskriptif. Lalu kita ke bab 4, ada hasil dan pembahasan. Nah, pada hasil dan pembahasan ini di kriteria nomor 1, yaitu buku teks haruslah menarik minat anak-anak, yaitu para siswa yang mempergunakannya atau para siswa yang memakainya. Dari 3 pertanyaan, didapatkan persentase sebesar 94,4%. Nah, pertanyaan yang penulis ajukan mencakup kualitas warna dan gambar pada buku teks. Jadi, adapun yang menjadi faktor responden tertarik terhadap buku teks adalah yang pertama itu warnanya itu cerah-cerah, seperti pada makalah bisa dilihat, dan juga gambarnya juga beragam, sangat cerah dan tidak monoton, sehingga
membuat pembelajaran menjadi tidak membosankan. Lalu kita ke penelitian terdahulu untuk kriteria nomor 1. Nah, penelitian terdahulunya, jadi pada hasil penelitian nomor 1 terkait penelitian terdahulu, baik penelitian 1, 2, dan 3 itu sama-sama memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, bahwa buku teks sudah berhasil menarik minat siswa. Seperti pada contoh buku ini itu terdapat banyak sekali gambar. Sebentar saya tunjukkan. Nah, dimulai dari cover buku yang cerah berwarna biru seperti ini. Lalu juga terdapat gambar-gambar yang menarik nih. Dari awalnya ini sangat cerah ya. Lalu juga ada gambar lain. Jadi setiap teksnya itu tuh dia tuh berwarna seperti ini. Ini gambar ini juga. Ini gambar motor, gambar pengemudi motor. Ini gambar pengemudi motor juga. Lalu ada gambar-gambar lain. Dia banyak sekali, tapi di buku ini saya notice dia banyak sekali tabel. Nah, ini juga ini dia berwarna biru. Nih, teks ini teks Bendi di Kota Padang yang ada gambar kudanya, coklat yang sangat deep, sangat cerah. Dan ini juga gambar coklat, gambar kuda maksudnya. Ini sudah sangat cerah, bagus sekali menurut responden tentu saja, bukan menurut saya. Tapi menurut saya ini juga bagus. Juga dia bervariasi gambar-gambarnya. Nah, seperti itu. Itu ya. Ini ada gambar-gambar lain. Ada banyak sekali gambar. Pertama ini karena ada materi tentang iklan. Jadi dia banyak gambarnya. Ini ada iklan nih. Gambar-gambar iklan seperti ini. Itu juga. Nah, karena itulah buku teks untuk kriteria nomor 1 ini sangat memenuhi kriteria seperti itu. Lalu kriteria nomor 6 ya. Buku teks haruslah dapat menstimulasi, merangsang aktivitas-aktivitas pribadi para siswa yang mempergunakannya. Dari 3 pertanyaan itu mendapatkan persentase sebesar 94,4%. Nah, pertanyaan yang penulis ajukan itu mencakup motivasi apa yang terdapat pada buku teks sehingga mampu untuk meningkatkan produktivitas siswa. Nah, buku ini itu memang banyak terdapat latihan-latihan, baik secara individu maupun secara berkelompok. Untuk berkelompoknya ini juga dia ada diskusi, setelah itu mereka maju presentasi setelah berdiskusi. Misalnya tuh terdapat pada diskusi kelompok mengenai pengalaman saat mereka berada di angkutan umum, misalnya bus atau kereta api misal. Nah, mereka itu responden itu diminta untuk membandingkan pengalaman masing-masing dengan membandingkan perilaku penumpang. Jadi pada saat mereka mempresentasikan materi diskusi, mempresentasikan hasil diskusi ini, mereka harus bisa berpikir dan berbicara secara kreatif sehingga mereka dapat menerapkan hasil diskusi dan juga bagaimana buku teks ini meningkatkan produktivitas mereka. Seperti itu. Untuk penelitian terdahulu, kriteria nomor 6 ini, baik penelitian nomor 1, 2, 3 itu memiliki kesamaan dengan penelitian ini, sudah sama-sama selaras dan memenuhi kriteria nomor 6, yaitu menstimulasi, merangsang aktivitas pribadi para siswa pemakainya. Lalu selanjutnya itu hasil dan pembahasan untuk kriteria 7 dan 9. Nah,
kriteria nomor 7 ini, buku teks haruslah dengan sadar dan tegas menghindari konsep-konsep yang samar dan tidak biasa agar tidak sempat membingungkan para siswa yang memakainya. Dari 3 pertanyaan, didapatkan 61,1% yang menyatakan bahwa konsep buku sudah terstruktur, namun masih membingungkan siswa karena materinya terbatas. Oke, jadi rata-rata responden menjawab hal bahwa buku ini itu masuk akal itu karena memang menurut responden materi ajar pada buku ini tuh sudah sewajarnya pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, namun masih ada yang menjawab bahwa terdapat materi-materi yang susah yang membingungkan siswa karena materi penjelasannya sendiri itu terbatas. Misalnya saja, misalnya pada makalah yang saya buat itu terdapat gambar pada 4.26 itu tentang materi tanda baca. Nah, ini terdapat pada bukunya langsung. Nih, ada tanda baca, yaitu dia ini membahas tentang fungsi tanda baca, yaitu tanda titik, tanda koma, dan tanda titik 2. Namun, ini sangat tidak mendalam seperti penjelasan pada dasarnya saja, yaitu tanda titik mempunyai beberapa fungsi dan salah satunya ini seharusnya itu kan bisa dirincikan di buku teks ini tuh berapa fungsi tanda titik itu. Bisa juga dijelaskan lebih dalam lagi. Lalu juga tanda koma, sama seperti tanda titik tadi. Tanda koma mempunyai beberapa fungsi dan salah satunya, jadi jika dicontohkan itu hanya bisa satu fungsi saja. Misalnya nih, tanda koma itu dipakai untuk pemerincian 3 unsur atau lebih yang digunakan dalam satu kalimat. Ini juga penjelasannya kurang mendalam dan juga kurang mendetail. Lalu tanda titik 2 ini juga sama dengan sebelumnya, yaitu tanda titik 2 juga mempunyai beberapa fungsi dan salah satunya seperti itu, sehingga materinya terbatas. Nah pada kriteria nomor 7 ini, penelitian terdahulunya itu penelitian 1, 2, dan 3 kurang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Sejujurnya penelitian ini sudah baik, namun sebenarnya masih harus lebih dalam lagi materi dijelaskan. Lanjut kita ke kriteria 9. Buku teks haruslah mampu memberi pemantapan penekanan pada nilai-nilai anak dan orang dewasa. Nah, dari 3 pertanyaan didapatkan persentase sebesar 77,7%. Pertanyaan mencakup penekanan buku terhadap nilai-nilai moral. Nah, buku teks sudah baik ya untuk menekankan nilai anak-anak dan orang dewasa. Dengan contoh itu ada pada gambar iklan layanan masyarakat. Sebentar saya tunjukkan. Ini gambarnya, jangan biarkan mereka berdiri. Nah, berikan tempat duduk untuk penumpang prioritas. Jadi ini termasuk ke penekanan nilai anak-anak dan juga orang dewasa. Ini penumpang prioritasnya itu ibu hamil, ibu dengan balita, difabel, dan juga manula. Jadi buku ini lumayan mengajarkan, sudah cukup baik mengajarkan tentang bagaimana nilai-nilai moral itu harus tetap kita pegang teguh.
kita jadikan prinsip. Kita harus lebih mementingkan adab daripada ilmu, tentu saja. Kalau kita beradab, maka kalau kita tidak berilmu, kita bisa mencari ilmu dengan adab yang baik. Ilmu akan mudah masuk ke kita. Kalau kita saja berilmu tapi tidak beradab, itu sepertinya tidak baik juga. Makanya perlu ditekankan kepada para siswa untuk penekanan nilai-nilai moral seperti ini. Ini gambarnya sangat besar sehingga sangat jelas dapat dilihat oleh para siswa. Untuk penelitian terdahulu ya. Nah, pada penelitian terdahulu keterkaitan penekanan nilai-nilai anak dan orang dewasa sudah cukup baik. Nah, penelitian 1 ini juga baik buat berkaitan dengan penelitian ini. Namun pada penelitian 2 itu tidak berkaitan, memiliki perbedaan dengan penelitian ini. Seperti membahas, hanya disinggung seperti ini. Materi disusun secara komprehensif dan mencakup berbagai kompetensi dasar dan kompetensi inti yang diamanatkan dalam kurikulum. Hanya seperti itu saja pada penelitian yang kedua. Selanjutnya pada penelitian yang ketiga dikatakan buku pada penelitian ketiga itu mengarahkan siswa untuk mengenal lingkungan sekitar. Berarti ini juga bisa mencakup ke lingkungan, ke faktor lingkungan sosial. Ini lumayan relevan juga dengan penelitian ini. Kita lanjut ke hasil dan pembahasan yang terakhir, yaitu buku teks itu haruslah dapat menghargai perbedaan-perbedaan pribadi para siswa yang memakainya. Dari 3 pertanyaan yang saya berikan, didapatkan hasil 77,7%. Hanya saja tentu ya harus tetap ditingkatkan dan dipertahankan lagi mengenai perbedaan-perbedaan pribadi para siswa yang memakainya ini terkait kriteria ini dengan berbagai topik lainnya. Jadi ini tuh bisa dikembangkan dengan berbagai topik lain. Sudah baik, terutama terdapat 3 teks yang berkaitan membahas tentang orang-orang yang difabel, yaitu orang-orang yang menyandang disabilitas. Pada buku teks ini yang saling berkaitan membahas bahwa siswa difabel itu tuh memiliki hak yang sama untuk berpendidikan juga, untuk belajar, untuk bersekolah itu memiliki hak yang sama dengan para siswa yang normal atau yang para siswa biasa, seperti itu ya. Seperti ini saya contohkan satu sebentar. Nah, seperti pada gambar halaman 86 ini ada judul teks tentang interaksi peserta didik difabel di sekolah inklusi. Itu seperti ini warna hijau, jelas sekali gambarnya, yaitu pada paragraf kedua terdapat bacaan peserta didik difabel sudah selayaknya mendapat layanan khusus saat berinteraksi di sekolah inklusi. Layanan ini seharusnya tidak hanya datang dari guru pendamping, tetapi juga dari semua pihak yang ada di sekolah. Nah, jadi semua pihak itu tuh harus mendukung layanan interaksi khusus untuk peserta didik difabel. Jadi orang-orang lain yang bukan difabel itu mereka tentu saja harus memperhatikan siswa difabelnya. Nah, karena itulah buku ini juga membahas ya tentang hal-hal seperti ini untuk menghargai dan juga untuk bertoleransi kepada peserta didik yang memiliki keterbatasan, untuk menyadarkan bahwa kita penting untuk bisa menghargai keterbatasan orang lain, seperti itu. Nah,
Lalu terkait penelitian terdahulunya, ini penelitian 1 membahas hasil yang baik terhadap buku teks yang diteliti. Ini berarti sama dengan ini. Lalu itu ada penelitian 3 ya, yang membahas bahwa buku tersebut menyajikan dalam bentuk teks-teks yang mengarah kepada perkembangan peserta didik yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan zaman. Jadi kalau dibahas tentang kebutuhan peserta didik itu tentu saja banyak, apalagi untuk menyesuaikan dengan zaman sekarang. Jadi pengetahuan tentang nilai-nilai moral seperti ini itu pasti menjadi kebutuhan bagi para siswa, sehingga penelitian yang ketiga ini lumayan relevan dengan penelitian ini. Lalu penelitian 2 ini tidak terlalu relevan ya, bahkan tidak relevan dengan penelitian ini karena penelitian nomor 2 itu berfokus pada pembahasan kesesuaian cakupan materi dengan kurikulum merdeka dan tidak membahas tentang mengenai toleransi kepada sesama. Seperti itu. Lalu kita ke kelebihan dan kekurangan buku teks. Kelebihannya yang pertama itu buku teks sudah menyajikan warna dan gambar yang beragam dan tidak monoton. Seperti itu. Lalu buku teks memberikan banyak latihan baik secara individu maupun berkelompok guna memberikan motivasi kepada para siswa. Lalu yang ketiga itu materi buku teks disajikan secara terstruktur dan terkonsep, dimulai dari pengenalan materi hingga materi-materi selanjutnya dengan tingkat yang lebih kompleks. Lalu yang keempat, pada akhir materi di setiap bab terdapat refleksi pembelajaran. Nah, seperti ini, sebentar. Jadi pada setiap bab itu terdapat refleksi pembelajaran nih, misalnya pada bab 3 tentang artikel ilmiah populer dan kalimat dengan analogi, perbandingan, sinonim, dan antonim. Ini berilah tanda centang untuk pengetahuan dan kegiatan yang sudah kalian pahami. Ini terdapat tabel seperti ini. Terdapat tabel seperti ini itu membahas bahwa ada apakah para siswa itu sudah paham atau masih perlu belajar lagi terkait materi-materi tentang artikel ilmiah. Ini juga ada tentang pengetahuan atau keterampilan apa saja yang telah dipelajari ini pada ini, dan juga ini itu adalah refleksi proses belajarnya, sehingga refleksi ini sangat berguna untuk menilai sejauh mana kemampuan yang didapatkan, yang diterima, yang dikuasai oleh peserta didik. Lalu yang kelima, buku teks memberi pengajaran tentang sikap yang baik yang semestinya peserta didik terapkan di kehidupan sehari-hari. Lalu yang keenam ya, yang keenam itu terdapat jurnal membaca untuk peserta didik pada buku teks. Ini juga terdapat jurnal membaca seperti ini. Itu jurnal membaca, yaitu buku apa yang dibaca oleh peserta didik, hari kapan, namanya, kelasnya, nama penulis bukunya, judul buku, penerbit tahun. Nah, jadi ada kolom baris seperti ini yang membahas buku yang telah dibaca itu bercerita tentang apa, dan juga pendapat siswa tentang isi buku tersebut. Jadi ini menurut saya juga ini sangat berguna, sangat baik ya untuk refleksi dan juga untuk menambah pengetahuan, untuk memotivasi siswa juga tentang tingkat literasi yang harus kita tanamkan, yang harus kita tingkatkan lebih jauh lagi ke depannya. Nah, kalau tadi kelebihan, sekarang kita ke kekurangan buku teks ini.
Yang pertama, penyajian materi masih terbatas dan kurang detail. Seperti yang saya jelaskan tadi tentang tanda baca, seperti itu ya. Dan juga yang kedua, kolom jurnal membaca tidak tersedia pada daftar isi buku teks. Jadi ini saya sadari ya di tengah-tengah saya membuat makalah bahwa ini jurnal membaca itu tidak terdapat di daftar isinya. Padahal jurnal membaca ini tidak hanya ada pada bab-bab tertentu, namun rata-rata terdapat jurnal membacanya memang pada akhir, tapi ini tidak ada di daftar pustakanya. Dan yang ketiga, buku teks ini kurang memberikan latihan praktis. Ya, ini saya berikan contohnya sebentar ya. Ini misalnya pada halaman 32 ya. Ini ada kolom berlatih, yaitu seperti ini perintahnya. Bacalah beberapa laporan hasil observasi atau artikel yang dapat kalian temukan di internet atau media massa lainnya. Temukan kata-kata dari bahasa daerah dan bahasa asing yang ada di dalamnya. Cermatilah penulisan kata-kata tersebut. Apakah sudah menggunakan huruf miring atau belum? Tuliskan hasil pengalaman kalian ke dalam tabel di bawah ini. Ini tabel isinya banyak sekali. Seperti itu. Nomor kata-kata dari bahasa daerah, kata-kata dari bahasa asing, judul artikel, media yang memuat artikel, penulisannya sudah benar atau belum benar, arti. Ini sangat kompleks ya. Sehingga sebenarnya ini kurang praktis. Sebenarnya materinya itu juga ada yang praktis, namun kebanyakan sangat kompleks sehingga memerlukan waktu yang lumayan untuk mengerjakannya. Lalu yang keempat, tingkat kesulitan yang tidak konsisten membuat beberapa bagian dari buku terlalu mudah atau terlalu sulit. Itu ada kolom-kolom, ada latihan-latihan seperti tinggal ada atau tidak saja. Itu ada bagian kolom tabel seperti itu, latihan seperti itu. Dan yang terlalu sulitnya tuh ada mereka disuruh membuat artikel ilmiah dengan langkah-langkah seperti menentukan topiknya, melakukan wawancara, melakukan kuesioner, atau membaca penelitian, membaca teks dari penulis lain. Itu sepertinya sangat kompleks, sangat susah, apalagi itu latihan individu tuh seperti itu. Saya cari dulu gambarnya. Pada halaman 98, yaitu buatlah sebuah artikel ilmiah populer. Untuk memudahkan kalian membuat artikel, ikutilah langkah penulisan seperti yang telah kalian pelajari. Nah, langkah-langkahnya itu saya sangat condong ke nomor 3. Tentukan cara mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Wawancara, menyebarkan kuesioner, dan membaca tulisan orang lain. Mana ya? Ini ya. Itu sangat kompleks, sangat sepertinya lumayan sulit ya untuk tingkat anak kelas 8. Seperti itu. Nah, kita ke kesimpulan dan juga saran. Jadi ini kesimpulannya ada 5 dan sarannya ada 2. Ada 4. Sarannya ada 4, kesimpulannya ada 5. Jadi yang pertama, pada kriteria teori Greene dan Petty nomor 1, buku teks sangatlah menarik dengan persentase 94,4% sudah menyajikan warna dan gambar yang beragam dan tidak monoton. Lalu pada kriteria Greene dan Petty nomor 6, persentase 94,4% menunjukkan buku telah berhasil menstimulus dan merangsang aktivitas pribadi siswa. Lalu yang ketiga, kriteria nomor 7, 61,1%
dengan jawaban yang merupakan tidak merujuk ke iya pada pertanyaan setelahnya sudah cukup memberikan konsep yang terstruktur pada peserta didik, namun tentu saja masih harus ditingkatkan, disempurnakan lagi. Yang keempat, kriteria nomor 9 mendapat persentase 77,7% yang cukup baik terhadap memenuhi kriteria buku teks. Kriteria teori Greene dan Petty tentu saja harus disempurnakan lebih lanjut. Yang terakhir, kesimpulan terakhir, kriteria nomor 10 77,7% yang menandakan sudah cukup baik memenuhi kriteria kualitas Greene dan Petty, dengan tentunya lebih lanjut ditekankan kepada peserta didik. Kesimpulan dan ini saran, oke. Yang pertama, perlunya perbaikan penyajian materi buku teks dari segi keluasan materi atau cakupan materi yang mendalam dengan memberikan penjelasan yang lebih detail. Lalu, variasi kesulitan latihan perlu diperhatikan dengan menyesuaikan kemampuan berpikir peserta didik. Nah, sediakan juga semua bentuk urutan materi pembelajaran pada buku teks, pada daftar isi ya, pada daftar isi buku teks. Lalu pada penelitian selanjutnya, apabila ada yang tertarik untuk melakukan penelitian terhadap buku teks kelas 8 ini, penulis menyarankan untuk memperluas jangkauan responden dengan pertanyaan yang dengan mudah dipahami responden sehingga hasil jawaban bisa lebih beragam dan juga lebih akurat. Penulis juga tidak lupa menerima sekali kritik dan saran dari pembaca, dari penonton sekalian. Terima kasih sudah menonton ya. Terima kasih. Saya akhiri. Sebelumnya, apabila terdapat salah kata maupun hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan juga terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.